Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari Indonesia, yang ternyata baru-baru ini telah mengirimkan sebuah kapal perangnya beserta dengan 120 pasukan ke perairan Lebanon guys. Wilayah yang saat ini sedang panas-panasnya akibat pengaruh dari perang Hamas Hizbullah versus Israel. Bahkan baru-baru ini Perdana Menteri Israel yaitu Bapak Netanyahu telah mengancam bakal menjadikan Lebanon Selatan seperti Gaza guys. Nah, semakin lama semakin panas nih guys. Kemudian nanti kabar kedua yang cukup panas datang dari PBB yang akhirnya kini menekan tombol panik guys. Sekjen PBB baru-baru ini menggunakan pasal 99 Piagam PBB yang intinya adalah memaksa Dewan Keamanan PBB untuk menangani perang di Gaza Palestina. Dewan Keamanan PBB yang memiliki banyak pasukan itu pun akhirnya dipaksa untuk turun gunung mengatasi konflik perang di wilayah Gaza. Nah, apakah nantinya PBB akan menerjunkan pasukannya ke Gaza Palestina? Oke, kita bahas yang pertama dulu nih guys. Baru-baru ini Indonesia telah mengirimkan sebuah kapal perangnya yaitu KRI Diponegoro beserta dengan 120 orang prajurit TNI Angkatan Laut untuk menuju ke wilayah Lebanon. Salah satu wilayah yang saat ini sedang panas-panasnya akibat pengaruh perang dan konflik Israel Hamas Palestina. Nah, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, pasukan yang dikirim Indonesia ke perairan Lebanon ini pun adalah pasukan dari Satgas Maritim Task Force TNI Konga 280 Unifil dengan kapal perang KRI Diponegoro 365 dan helikopter Panther HS-1306, di mana mereka pun akan melaksanakan misi perdamaian PBB selama 1 tahun ke depan guys. Satuan tugas ini pun dikomandani oleh Letkol Laut Wira Setioha Prabu dan membawa 120 prajurit yang terdiri dari 105 anak buah kapal, 9 kru helikopter, dan 6 personel pendukung yang terdiri dari perwira intelijen, psikologi, dokter, penerangan, bintara Kopaska, dan juga penyelam. Dan salah satu tugas mereka di perairan Lebanon ini pun adalah untuk mengamankan kawasan guys. Para pasukan TNI Angkatan Laut dengan kapal perangnya ini pun akan melaksanakan Maritime Interdiction Operation. Mereka akan melakukan hailing seluruh kapal yang akan masuk dan keluar dari perairan teritorial tersebut. Mereka pun juga akan melakukan boarding and inspection bila ada kapal asing yang dicurigai dan bertugas melaporkan kontak udara dari luar dan dalam wilayah Area of Maritime Operation di Lebanon. Dan tak cuma itu aja guys, para pasukan TNI dari Indonesia ini pun juga akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan operasi dan penyelam dengan Angkatan Laut tentara-tentara Lebanon, sehingga harapannya pasukan-pasukan Lebanon ini pun akan mampu menjaga wilayah laut teritorial mereka secara mandiri. Mantap jos. Mari kita doakan para pasukan TNI ini di wilayah konflik agar mereka bisa bertugas dengan sukses, aman, dan berhasil ya guys. Amin. Nah, di lain sisi kondisi di Lebanon sendiri pun kini juga sedang panas-panasnya dengan Israel di perbatasan guys, yaitu baku hantam antara pasukan Hezbollah melawan Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Bahkan saking geramnya kini Perdana Menteri Israel yaitu Bapak Netanyahu pun mewarning bakal menjadikan Lebanon hancur berkeping-keping seperti wilayah Gaza dan Kanyonis saat ini guys. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, Perdana Menteri Israel yaitu Bapak Benjamin Netanyahu baru-baru ini telah memperingatkan Hizbullah untuk tidak memulai perang Lebanon ketiga dengan Israel. Dan warning ini pun langsung disampaikan beberapa jam setelah kelompok proksi Iran itu melakukan serangan rudal yang membuat seorang pria Israel pindah ke alam lain guys. Dengan sangarnya saat berkunjung ke markas Komando Utara IDF, Perdana Menteri Israel ini pun mengatakan di depan para pasukannya, jika Hizbullah memilih untuk memulai perang habis-habisan, maka Israel akan mengubah Beirut dan Lebanon Selatan yang
tidak jauh dari sini menjadi seperti Gaza dan juga Canyonis. Kami bertekad untuk membawa kemenangan dan kami akan melakukannya dengan bantuan-bantuan Anda, yaitu bantuan para tentara-tentaranya itu maksudnya guys. Apakah Lebanon Selatan nantinya juga bakal digempur oleh Israel seperti halnya Gaza di Palestina? Semoga hal ini tidak sampai terjadi ya guys, amin. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah panas. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa pun akhirnya kini telah menekan tombol panik setelah 34 tahun terakhir guys. Dan hal ini pun sebenarnya adalah sesuatu yang sangat langka terjadi, di mana Sekjen PBB baru-baru ini mengaktifkan pasal 99 yang merupakan sinyal panik soal keamanan global, terutama di Gaza, Palestina. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, dalam sebuah tindakan yang sangat jarang terjadi, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, yaitu Antonio Guterres, akhirnya menggunakan pasal 99 dari piagam PBB ini guys, yang intinya adalah memaksa Dewan Keamanan PBB untuk menangani perang di Gaza, Palestina. Beliau, Sekjen PBB ini pun memperingatkan anggota Dewan Keamanan PBB atau UNSC mengenai resiko besar kehancuran kemanusiaan di Gaza. Beliau pun menggunakan pasal 99 yang memungkinkan beliau menyampaikan kepada mereka apapun yang menurutnya dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Di mana dalam surat yang diunggah di akun media sosial Instagram resmi PBB, yaitu United Nations pada Kamis 7 Desember 2023 kemarin, ia sebutkanlah bahwa saya menulis berdasarkan pasal 99 piagam PBB untuk meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai suatu masalah yang menurut pendapat saya dapat memperburuk ancaman kepemeliharaan, perdamaian, dan keamanan internasional, ujarnya guys. Sudah lebih dari 8 minggu pertempuran di Gaza dan Israel telah menciptakan penderitaan kemanusiaan yang mengerikan, kehancuran fisik dan trauma kolektif, dan tak ada tempat yang aman di Gaza, tulis beliau di akun resmi PBB. Nah, dengan hal ini perlu kalian ketahui guys, bahwa sebenarnya pasal 99 dari piagam pendirian PBB tersebut sangat jarang digunakan. Pasal ini digunakan pimpinan PBB jika ada kondisi di dunia yang benar-benar mengancam perdamaian dunia secara keseluruhan, alias panic button atau tombol panik guys, di mana penggunaan pasal ini merupakan langkah diplomatik pamungkas yang bisa dijalankan PBB untuk menghentikan perang. Namun hal ini pun belum mengindikasikan diterjunkannya pasukan keamanan PBB di wilayah konflik. Nah, apakah Dewan Keamanan PBB akan memutuskan untuk bergerak menerjunkan pasukannya ke Gaza, Palestina setelah Sekjen PBB menekan tombol panik ini? Mari kita nantikan saja berita terbarunya guys. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.